Semangat pagi jemaat Tuhan, salam sehat buat kita semua. Patut kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan kita kembali bersekutu bersama dalam saat teduh dengan Rehat edisi Sabtu 13 Juni 2020. Kita siapkan firman Tuhan dari Markus pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23. Kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang boleh kami nikmati di pagi yang indah ini. Dan kami akan mengawali kehidupan kami hari ini. Kami rindu untuk disapa oleh Tuhan melalui firman. Roh Kudus tolong kami, sehingga kami mampu memahami, mengerti apa makna dari firman Tuhan yang akan kami dengarkan saat ini. Dan biarlah dengan pertolongan-Mu, kami pun boleh mewujudkan dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ampuni dosa dan keterbatasan kami Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengarkan firman-Mu dan siap untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23, firman Tuhan demikian. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat melihat adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu.
Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Amin. Tuhan atau tradisi. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada sekelompok masyarakat atau agama tertentu yang berpikir bahwa dengan menjauhkan diri dari makanan atau benda tertentu, maka mereka akan menjadi tidak najis. Sampai sekarang pun masih ada orang yang berpegang pada tradisi atau adat istiadat seperti itu. Saudara-saudara, tradisi najis dan tidak najis sangat kuat dianut oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka tidak menerima murid Yesus makan dengan tidak cuci tangan terlebih dahulu. Ayat 1-5 bacaan kita. Menurut Yesus adalah sebuah kemunafikan ketika seseorang terlihat beribadah kepada Allah, tetapi memegang dan hanya melakukan ajaran manusia. Ayat 6-8 bacaan kita. Terbukti juga dengan pengajaran mereka yang mengatakan bahwa seseorang boleh mengabaikan pemeliharaan orang tua mereka dengan dalih uangnya sudah dipersembahkan kepada Allah. Ayat 9-13. Selanjutnya, Yesus menjelaskan tentang najis yang sebenarnya. Bahwa bukan soal makanan atau apa yang masuk ke dalam tubuh yang menajiskan seseorang, tetapi apa yang keluar dari hati melalui perkataan dan tindakan yang tidak benar, itulah yang menajiskan seseorang. Ayat 14-22. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seseorang bisa terlihat benar dari luar, tetapi hatinya belum tentu mengasihi Tuhan. Aturan, adat istiadat, dan agama bukan tidak penting selama didasarkan pada kebenaran firman Tuhan, serta dipahami dan dipraktekkan dengan motivasi yang benar. Kebenaran Tuhan jauh melampaui tradisi dan adat istiadat manusia. Tuhan ingin hati kita mendekat kepadanya, supaya hati kita terus terisi dengan hal-hal yang mengutamakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami boleh dituntun dan dipeliharakan di dalam persekutuan pagi ini, dalam saat teduh, mendengar, merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mewujudkan firman ini dalam kehidupan kami sebagai suluh dan pedoman dalam kami mengarungi hidup anugerah Tuhan. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu menyerahkan seluruh perjalanan kehidupan kami hari ini. Tuhan tuntun kami, Tuhan tolong kami, sehingga kami mampu menjalaninya dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Dan kami menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan siapkan dalam hidup dan kehidupan ini. Bapa, kami menyerahkan keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Biarlah ya Allah mereka pun tetap sehat menjalani kehidupan ini. Selamat sentosa, bertumbuh dalam dekapan-Mu, sukses dan berhasil dalam pendidikan dan dalam pekerjaan,
Bahkan yang sementara mencari pekerjaan, Tuhan akan buat mereka berhasil. Orang tua kami, saudara-saudara kami Tuhan, kekasih-kekasih kami mau pasrahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya mereka pun dalam pemeliharaan dan tuntunan Tuhan, kami tetap dipersekutukan di dalam doa dan pengharapan kepada Tuhan. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami berdoa Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan akan jemaat Tuhan yang diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan di tengah kehidupan ini Tuhan. Pergumulan karena sakit penyakit. Tuhan, Engkau yang akan melawat, menilik mereka, bahkan memulihkan, menyembuhkan mereka. Dan biarlah ya Allah, mereka boleh mengalami kesembuhan daripada Tuhan sendiri. Yang lalai Tuhan ingatkan. Yang berduka cita Tuhan, Engkau kuatkan, kokohkan mereka. Yang bersuka cita karena berbagai hal, sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Biarlah ya Allah, di dalam sukacita mereka, nama-Mu senantiasa dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa buat para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut. Tuhan, Engkau tetap dampingi mereka. Ajar kami Tuhan, saling menopang di dalam doa dan pengharapan hanya kepada Tuhan sendiri. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu menyerahkan akan pergumulan pandemi COVID-19 ini. Tuhan, tuntun kami dalam menghadapi, teristimewa dalam menjalani masa new normal. Biarlah kami boleh menjalaninya dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Yakinkan kami Tuhan, bahwa Tuhan mampu untuk memulihkan COVID-19 ini. Karena itu beri kesabaran bagi kami menanti waktu Tuhan sendiri. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu akan pemerintah kami dan bangsa kami, khususnya Kota Bontang. Kiranya Engkau tetap memeliharakan dan menjaga, sehingga tetap dalam keadaan baik, aman, tentram. Kami senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan saudara-saudara kami Tuhan, yang berjuang untuk pulih dari COVID-19. Tuhan, kiranya tetap memberkati. Biarlah ya Allah, mereka semua boleh mampu dan boleh dipulihkan karena kasih dan pertolongan Tuhan. Tim medis Tuhan, Engkau pakai mereka sebagai alat di tangan-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berkekurangan di dalam kehidupan ini Tuhan. Kiranya Engkau mempercukupkan mereka Tuhan. Dan adalah suatu sukacita besar jikalau Tuhan mau memakai kami untuk berbagi kasih dengan saudara-saudara kami di dalam hidup dan kehidupan ini sesuai dengan kemampuan kami. Ya Bapa, kami pasrahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu hari ini. Kami percaya, berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan aman dan tentram, dan kami akan menikmati sukacita dan kebahagiaan. Ampuni dosa dan keterbatasan kami Tuhan. Dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas hari ini. Tetap semangat. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semua. Solideo Gloria.